itu ya keluar medannya jadinya. Kok Denis ini dari Bogor, kalau Yunda dari Pematang Siantar. Ada orang Siantar di sini? Masya Allah. Siantar di mananya, Kak? Siapa? Gerakkanlah bibirnya. Soalnya dari tadi Teh Yunda lihat ada yang nguap-nguap sampai berat kali ditengok hidupnya. Ada juga yang udah tertidur ya. Gerak bibirnya bersolawat, minta sama Allah, ya Allah bantu saya untuk khusyuk dalam menerima ilmu hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa saya. Sekali lagi boleh? Gerakkan ya kan? Ya. Allah. Ada pula yang sambil sholawatan Sallallahu ala Muhammad. Pada begadang bukan sih tadi malam? Apa, nonton bola? Hah? Dangdut Akademi? Ya ampun, masih zaman dangdut hari ini. Adik-adik yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Bahagia? Pikirannya sehat? Hatinya sehat? Enggak. Kenapa? Habis ditolak. Kantongnya sehat? Enggak. Ya Allah, masih muda juga udah bingung ya masalah keuangan ya. Masya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini menarik, menjadi pelajar yang dirindukan, bukan dirindukan doi. Ada yang pacaran di sini? Ini muka-muka playboy ya, yang sebelah kiri kayaknya. Ada yang pacaran di sini? Yang tahu temannya sedang pacaran atau PDKT, coba teriakin ke telinga mereka, udah putusin aja. Coba teriakin. Banyak ya Pak. Seriusan. Hari ini masih pacaran. Tinggalan zaman deh lo. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua adik-adik, wala taqrabul. Dalilnya hafal. Tapi kalau sepertiga malam masih ngechat ahwatnya. Assalamualaikum ukhti. Nah yang ini kan kelihatan. Udah sholat tahajud belum? Dibalas sama ahwatnya. Aku udah 1 juz, kamu udah berapa? Ada nggak di sini? Balasnya, iya nih aku lagi lupa. Dibalas lagi, aku udah tasyahud akhir. Allahu Akbar. Memang masa-masa remaja itu masa-masa yang paling indah, tapi di
sekolah ini nggak ada yang seperti itu. Di sekolah ini pemudanya disibukkan dengan di sekolah ini pemudanya disibukkan dengan Quran. Di sekolah ini pemudanya disibukkan dengan menuntut ilmu sepanjang waktu, beradab mulia kepada guru, cinta dan sayang kepada orang tua. Cita-citanya apa adik-adik? Hah? Akpol aja. Ganti lagi pengusaha. Centang biru. Cocok ya gantiin kok Denis ganteng. Udah ada pacarnya yang sebelah sini nih, kiri. Namanya siapa, Dek? Hah? Gancit. Siapa namanya? Yazid lah pakai Z. Yazid dari tadi. Yazid. Ada pacarnya Yazid di sini? Nggak ada ya? Yazid ganteng nggak? Ada yang senyum-senyum sebelah sana. Yeah. Allah Yazid. Yazid cita-citanya apa Yazid? Cita-cita apa? Akpol. Kalau sudah jadi akpol, Yazid udah sukses atau belum? Terus sukses bagi Yazid itu seperti apa? Bisa dapat dunia dan akhirat. Tepuk tangan dulu boleh untuk Yazid, Masya Allah. Coba, kalau adik-adik pikirkan saja ya, mungkin gak ada yang bawa buku karena Teyunda Husnuzon semuanya pada pinter, jadi gak perlu nyatet. Sekelas ulama zaman dahulu kalau sedang duduk di majelis ilmu mengikat ilmunya dengan pena-pena mereka. Jadi Teyunda Husnuzon hari ini semuanya cerdas luar biasa, IQ-nya di atas rata-rata. Amin. Baik, pikirkan saja nanti Teyunda tanya. Coba teman-teman pikirkan saat ini ya. Pikirkan apa yang menjadi cita-cita tertinggi teman-teman sekalian? Pikirkan. Sudah? Udah dipikir? Ada yang bawa buku nggak di sini? Masya Allah, yang Ahwat bawa semua. Yang Ikhwan ngapain? Menghafal. Masya Allah, yang benar. Coba kita tes hafalan nanti, satu Ahwan maju, satu Ikhwan maju ya. Nah, sudah. Yang Ahwat coba dicatat apa yang menjadi cita-cita tertinggi adik-adik sekalian. Sudah? Oke. Jujur ya, karena pelajar yang dirindukan surga itu memiliki satu sifat, yaitu takut kepada Allah. Apa dek? Jadi orang yang takut kepada Allah nggak berani bohong. Baik, sekarang Teyunda tanya, siapa yang ketika tadi ditanya cita-cita tertingginya, dia menjawab dan dia menuliskan adalah surganya Allah. Angkat tangannya. Jujur. Ada yang mau ngajak temannya angkat tangan, yuk angkat tangan aja kita. Coba angkat tangannya, serius, jujur ya. Ada nggak yang terpikir dan menuliskan cita-cita tertinggi aku adalah surga dan ridhonya Allah? Coba angkat tangannya. Yazid nggak ke surga, surga juga, angkat tangan juga. Masya Allah, ada separuh dari adik-adik sekalian, udah deh, makasih. Yang kepengen ke surganya Allah, beneran nggak tuh? Beneran? Surganya sekarang mau? Masya Allah, siap syahid ya ini semuanya. Masya Allah. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, yang jawab cita-cita tertingginya adalah ridha Allah, cita-cita tertingginya adalah pulang ke surganya Allah. Itu adalah cita-cita termulia yang pernah kami dengar. Adik-adik usianya saat ini berapa? 17, terus 18, 16, ada yang 16? Masya Allah.
di usia seperti ini sudah kepikiran ridho Allah, itu keren banget. Di usia seperti ini sudah kepengen tentang bagaimana agar saya bisa sampai ke surga Allah. Tepuk tangan boleh untuk kita semuanya. Karena ternyata untuk menjadi pelajar yang dirindukan surga, syaratnya yang pertama adalah satu, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teh Yunda punya 4 poin yang akan dipercepat dalam menyampaikannya. Yang pertama, beriman. Apa? Yang kedua, beradab. Apa? Yang ketiga, berilmu. Apa? Yang keempat, bermanfaat. Apa? 4 poin inilah yang kami coba amalkan. Teh Yunda amalkan, Ko Denis amalkan, dan aku yakin guru-guru sekalian pun akan mengamalkan ini. Untuk menjadi orang yang sukses, banyak orang pintar, betul? Tapi korupsi, betul nggak? Banyak anak yang sukses di luar kota, di ibu kota, tapi durhaka sama orang tuanya, betul? Makanya ada cerita maling kundang kan? Banyak juga orang yang wajahnya cantik, rupawan, kaya raya, tapi mulutnya tajam bagaikan pedang yang siap menyakiti tetangganya. Ada? Ada. Banyak juga hafiz Quran tapi pacaran. Ada? Ada di sini? Kelihatan orangnya? Karena itu diri kita sendiri, kan gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu Teh Yunda? Karena boleh jadi dia punya ilmu tapi dia tidak beriman. Iya kan? Boleh jadi dia pintar tapi nggak ada akhlaknya. Makanya ada kalimat nggak ada akhlak lain, kan gitu. Nggak ada akhlak. Teh Yunda bahas dengan cepat yang pertama, yaitu jadilah pelajar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu yang ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka cuma satu jawaban mereka. Apa jawaban orang beriman? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Bukan, ya Allah, kami sudah tahu tapi kami pikir-pikir dulu. Betul? Ya Allah, kami sudah tahu apa yang itu disampaikan, tapi kayaknya nggak cocok untuk kami laksanakan. Betul? Betul. Tapi orang-orang yang beriman, pelajar yang beriman, kata Allah, sholat 5 waktu dia sholat. Kata Allah jangan pacaran, dia nggak mau pacaran. Kata Allah hafalkan Quran, baca Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca, dia baca. Hafalkan Quran, dia menghafal. Bahagiakan orang tua, dia bahagiakan orang tuanya. Itu orang-orang yang beriman. Ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Orang-orang yang beriman, pelajar yang beriman senantiasa selalu menjawab panggilan Allah. Siapa di sini yang laki-lakinya sudah sholat TBM? Angkat tangannya. Apa itu TBM? Tepat waktu berjamaah di masjid. Angkat tangannya. Ditanya siapa yang sholat TBM, ngelihat temennya dulu diskusi. Udah TBM belum aku ya? Coba angkat tangannya, jujur. Siapa di sini yang sudah TBM, sholat tepat waktu berjamaah di masjid? Bagi yang laki-laki, ini kewajiban. Yazid belum, Yazid? Nggak di masjid, berarti bukan soleh. Soleha. Coba angkat tangan yang sudah TBM. Masya Allah. Yang lain? Belum. Selagi nyawa masih ada di dalam badan adik-adik sekalian, maka semasa itu pula Allah masih memberikan adik-adik kesempatan untuk bisa TBM. Apa adik-adik? Apa TBM?
Kalau nguap, tangannya ditutup ya. Kalau ada yang nguap, tangannya ditutup. Nanti lalat bisa masuk ke sedak, mati. Ya, 5 menit lagi. Baik, dipercepat. Beriman yang pertama. Yang kedua, beradab. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Banyak orang pintar kok, banyak orang kaya kok, tapi nggak ada akhlaknya, betul nggak? Dia lupa kepada orang tuanya yang membesarkannya, tak ada terima kasihnya kepada gurunya, bahkan dia injak-injak tuh orang tua dan gurunya. Na'udzubillah. Kalau adik-adik pernah menghatamkan kitab Ta'lim Muta'alim, itu Masya Allah keberkahannya luar biasa. Tentang adab ini luar biasa. Tayunda cerita sedikit, ada seorang murid, ini 2 murid, yang satu hafalannya sangat banyak, yang satu sedang-sedang saja, biasa saja. Yang hafalannya banyak, gak ada adabnya kepada gurunya. Gurunya sedang menjelaskan, dia gak mau lihat. Kenapa? Aku lebih pintar daripada guruku. Seperti Fir'aun mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sombong. Apa? Sombong. Kita kadang-kadang kan sombong sama guru kita. Apalagi kalau guru kita lupa pelajaran, apalagi kalau guru kita mungkin ada keselip dalam menyampaikan. Kadang-kadang muncul di dalam hati kita, ana khairum minhu, aku lebih pintar dari dia, aku lebih baik dari dia. Ini yang punya hafalan mikir seperti itu, berbuat seperti itu. Sedangkan yang hafalannya biasa-biasa saja, tapi ketika berjumpa dengan gurunya, dia ambil tangannya, dia cium tangannya, dia minta doa kepada gurunya itu. Ketika gurunya menjelaskan, dia tatap wajah gurunya dengan khusyuk. Sambil di dalam hati dia mendoakan kebaikan untuk gurunya. Ya Allah, muliakanlah guru saya yang menjadi jalan saya tambah dekat kepada Engkau. Ketika sedang berhadapan dengan gurunya, tidak banyak permintaannya, hanya dia minta, wahai guru, doakan saya semoga menjadi manusia yang berguna, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kita lihat 2 tadi ada murid, 1 pinter banget, hafalannya banyak, 2 biasa-biasa saja, sudah ketebak endingnya. Rata-rata yang sukses di atas rata-rata nantinya justru adalah murid yang biasa-biasa saja. Betapa banyak Tayunda mengalami dan mendapati ketika reuni SMP, SD, SMA, kuliah, reuni. Rata-rata yang jadi dosen, yang sukses, yang jadi pengajar, yang punya usaha, itu yang dulunya dihina, itu yang dulunya biasa-biasa. Ternyata kalau diteliti ada satu yang membedakan dia dengan orang lain, yaitu dia memiliki adab yang luar biasa. Makanya kata ulama, al-adab qabla al-ilm. Adab dulu baru ilmu. Dulu para ulama belajar adab puluhan tahun sebelum mereka belajar ilmu. Belajar adab. Kalau adab sudah baik, baru kita siap menerima ilmu dari siapapun, bahkan dari anak kecil. Ya, adab. Betapa banyak seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin dia IQ-nya biasa saja, tapi sukses. Kenapa bisa seperti itu? Orang tuanya ridho dengan akhlaknya, orang tuanya ridho dengan adabnya. Dan orang tuanya mengangkat tangan, ya Allah saya ridho dengan anak saya, maka muliakanlah ia. Demi Allah, kalau sudah orang tua mengangkat tangan, tak ada ijab antara doa orang tua langsung menembuslah langit. Siapa yang mau dapat doa orang tua? Maka jangan pernah kalian sakiti hatinya, maka jangan pernah kalian buat menangis dia, maka jangan pernah kalian melawan. Bahkan tak boleh kita hanya berkata atau meninggikan nada suara di hadapannya. Sepakat? Tayunda percepat. Yang pertama bukalah mulutnya. Yang kedua, yang ketiga berilmu. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslim. Wajib menuntut ilmu untuk kita semuanya. Ko Denis masih belajar di Mahat Qodimus Sunnah. Tayunda masih belajar dengan guru-guru. Adik-adik belajar terus sampai akhir hayat kita teruslah belajar. Kita untuk tahu mana benar dan mana salah dalam kehidupan ini, kita butuh belajar.
Dulu imam-imam besar, mereka semua punya guru, sampai mereka dewasa punya guru. Bahkan guru kita yang mulia, pendiri pondok pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, guru kami yang semoga dimuliakan Allah, Ustadz pun masih memiliki guru. Maka siapa kita? Hari ini belum jadi apa-apa, jangan pernah berhenti belajar. Terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas, jadilah orang yang bermanfaat. Pelajar yang bermanfaat itu seperti apa? Pelajar yang gak mau pintar sendiri, pelajar yang gak mau hatam sendiri, pelajar yang gak mau masuk surga sendiri. Bagaimana cirinya? Teman-temannya belum menutup aurat secara sempurna, dia datang watso bil haq watawasau bis sabar. Ayo kak, sempurnakan kerudungnya. Ayo nggak apa-apa, kamu masih bisa. Ayo, Allah masih sayang sama kamu, Allah masih kasih kesempatan. Ayo teman-temannya, nih yang laki-laki yang push rank tiap hari, yang main game tiap hari, ingetin teman-temannya. Yuk banyak kita baca Quran aja, biar manfaat hidup kita. Begitulah pelajar yang dirindukan surga. Dia menjadi manfaat untuk sekitarnya. Kehadirannya dirindui oleh teman-temannya, bukan dibenci oleh sekitarnya. Mungkin itu yang dapat Tayunda sampaikan. Beriman, beradab, berilmu, bermanfaat, insya Allah menjadi pelajar yang dirindukan surga. Takbir, Allahu Akbar. Semoga Allah memasukkan ilmu ini ke dalam pikiran adik-adik sekalian, memasukkannya ke dalam hati adik-adik sekalian, dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya. Amin insyaallah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu lah. Alhamdulillah sudah disampaikan ya kajian kita hari ini oleh Koh Denis dan juga Teh Yunda. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara bagi sebagai seorang pelajar untuk belajar semuanya, yakni yang pertama mulai backlight ya, ada matahari. Kemudian beradab, berilmu, dan yang terakhir adalah bermanfaat. Alhamdulillah Bermartabak. sampailah kita di penghujung acara kita pagi ini. Tutup dengan kalimat hamdalah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 30 juta 380 rupiah plus Berkah 5 real. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah kita berhasil. Selanjutnya habis ini ada kajian lagi di sekolah lah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu Waalaikumsalam juga warahmatullahi yang wabarakatuh. memisahkan kita, waktu juga yang mempertemukan kita. Dan pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan kajian inspiratif pagi ini. Terima kasih banyak Koh Denis Lim dan Teh